Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak sambil memimpin doanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Belum. Perkenalkan, nama Ibu berasal dari India. Alamat Sulak Surabaya. Tempatnya di Desa Bukit. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ibu saya dulu ya. Kita alamat. Ya, Bu. Fadilah Sandia. Hadir, Bu. Alamat Sumilu. Radika Bilagia. Hadir, Bu. Alamatnya Sudah kenal, Bu. Messi Putri Angelia. Hadir, Bu. Alamatnya Alamat Ibu Ibu. Wendy Rianti. Hadir, Bu. Alamatnya di mana? Sana kampung, Bu. Widya Agusti. Alamat Sedempi. Di mana? Sedempi. Sedempi daerah mana? Operasi apa ini? Sedempi daerah. Nadia Salsabila. Hadir, Bu. Alamatnya Muringan, Bu. Tentang lagi. Hadir, Bu. Artila Widya Putri. Ibu. Alamatnya di mana? Pesisir Selatan. Maju Widya. Hadir, Bu. Siapin. Alamatnya Sultan. Galaxy Octavia. Di Di mana? Tentang Hasan, Bu. Baik semua ya. Baik, jadi materi kita pada hari ini adalah sistem pencernaan manusia. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Nggak tahu, Bu. Nah, jadi sistem pencernaan itu merupakan proses penguraian makanan yang secara kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Paham ya? Nah, sistem pencernaan ini dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. Ada yang tahu perbedaannya? Secara mekanik menggunakan gigi, sedangkan kimiawi menggunakan enzim. Ya, nah, jadi sistem pencernaan mekanik yaitu proses pencernaan makanan dengan cara mengunyah makanan dengan gigi dan diratakan dengan lidah. Sedangkan kimiawi, proses pencernaan yang berlangsung dengan bantuan enzim agar mudah diserap oleh tubuh. Organ pada sistem pencernaan memiliki peran penting dalam proses mengolah makanan hingga menjadi energi. Proses ini terbilang sangat kompleks sehingga menjaga kesehatan setiap organ dalam sistem pencernaan menjadi hal yang sangat penting. Nah, dapat kita lihat pada media gambar ini, adapun organ-organ pencernaan atau saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rongga mulut. Pencernaan makanan dimulai bersamaan dengan dimasukkannya makanan ke dalam rongga mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat yang pertama ada
juga ada yang namanya saliva atau air liur. Berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan dan melindungi selaput mulut dari panas, dingin, asam. Jadi, rongga mulut berfungsi untuk mengunyah makanan hingga menjadi potongan kecil. Air liur akan memudahkan makanan untuk diserap dan lidah membantu menyalurkan makanan dari mulut ke tenggorokan. Selanjutnya ke kerongkongan. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kalaupun ada, sifatnya hanya meneruskan pencernaan enzimatis yang terjadi di mulut. Kerongkongan menerima makanan dari mulut saat menelan. Lalu ada gerak peristaltik atau seperti gerakan meremas. Gerakan ini akan mengantarkan makanan ke perut atau lambung. Kemudian setelah dari kerongkongan masuk lagi ke lambung. Lambung memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardia, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Setelah selesai dikunyah di dalam mulut, makanan akan ditelan dan melewati kerongkongan. Kemudian makanan yang masuk melalui kerongkongan tersebut akan disimpan sementara, yaitu sekitar 2 jam di lambung. Kemudian jaringan otot pada lambung bersama asam lambung dan enzim pencernaan akan memecah makanan menjadi partikel berukuran kecil agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan selanjutnya mendorong makanan yang telah selesai diolah agar bergerak ke dalam usus halus melalui pilorus. Jadi enzim yang ada pada lambung ini melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Ketika penyerapan makanan yang masuk sudah cukup, makanan sisa akan menuju ke usus kecil. Kemudian setelah dari lambung, selanjutnya ke usus halus. Organ ini merupakan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling tajam. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari bertanggung jawab atas proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya setelah dari usus halus, makanan menuju usus besar. Usus besar merupakan bagian terakhir dari pencernaan manusia. Perjalanan makanan sampai di usus besar mencapai antara 4 sampai 5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan selama 24 jam. Makanan yang saya keluarkan dari tubuh disebut feses. Jadi usus besar memproses limbah dan memasukkan usus dengan mudah dan nyaman. Bentuk dari organ ini adalah tabung otot panjang yang menghubungkan usus besar ke rektum. Kemudian yang terakhir setelah dari usus besar menuju ke anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan manusia, karena ini menjadi jalan keluarnya feses dari tubuh. Saat rektum penuh, tubuh akan merasakan dorongan untuk buang air besar. Anus memiliki fungsi sebagai pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui lubang anus. Nah, jadi anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Nah, sampai sini paham apa saja saluran pencernaan atau organ-organ dari sistem pencernaan manusia? Paham, Bu. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke saluran pencernaan, yaitu ada saluran pencernaan terdiri dari 2, yaitu ada hati dan juga pankreas. Yang pertama ada hati. Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu, berfungsi memecah lemak agar mudah dicerna. Empedu tidak mengandung enzim, namun berperan
pepaya, alpukat, dan lain sebagainya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Nah, jika tidak ada lagi yang ditanya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan. Sebenarnya ada banyak penyakit pada pencernaan, tapi ibu sama aku ada 5 pada umumnya. Yang pertama ada sakit gigi. Nah, sakit gigi ini terjadi pada bagian organ mulut ya. Jadi sisa-sisa makanan yang melekat pada gigi merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan bakteri yang dapat merusak gigi. Kerusakan gigi dapat pula terjadi karena memakan makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu manis, atau terlalu besar. Semua itu dapat menyebabkan gigi menjadi keropos dan mudah sakit. Gigi yang sakit menyebabkan aktivitas mengunyah makanan tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga pencernaan makanan di dalam lambung dan usus juga tidak bisa dilakukan dengan optimal. Oke, selanjutnya yang kedua ada sakit mah. Nah, sakit mah ini terjadi pada organ lambung ya. Sakit mah merupakan sakit yang disebabkan oleh adanya sel-sel lambung yang tidak normal pada lambung sehingga mengakibatkan rasa perih pada dinding lambung. Nah, sakit mah dapat dipicu oleh kebiasaan makan yang tidak teratur, jenis makanan tertentu, obat-obatan, atau oleh adanya stres psikologis. Jadi, sakit mah ini tidak hanya dikarenakan oleh pola makan atau makanan yang tidak sehat, tetapi stres juga dapat memicu terjadinya sakit mah. Jadi jangan stres ya. Bukan mengira masih banyak. Gejala mah yang sudah kronis dapat menyebabkan luka pada dinding lambung. Adanya sel lambung yang mengenai luka pada lambung menyebabkan rasa perih atau sakit. Sakit mah yang sudah parah dapat menyebabkan perdarahan pada lambung karena luka yang terjadi sudah sampai pada lapisan tubuh korban yang banyak memiliki pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada apendisitis. Ada yang tahu apa itu apendisitis? Jadi apendisitis ini merupakan radang usus buntu. Radang usus buntu terjadi jika ada sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam usus buntu, tepatnya ke dalam umbai cacing. Ada yang tahu di mana letak umbai cacing? Tidak, Bu. Nah, jadi umbai cacing terletak di bagian ujung usus besar. Nah, jadi sisa-sisa makanan tersebut terjebak dan tidak dapat keluar dari umbai cacing.